Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kembali lagi di channel aku, berbagi resep lagi ya. Kita bikin cemilan atau dessert khas Palembang yuk. Jadi kali ini kita akan bikin serikaya pandan yang rasanya itu manis, gurih, dan legit. Resep kali ini cocok banget untuk dijadikan sebagai takjil di musim bulan puasa seperti ini, atau dijadikan sebagai makanan pembuka untuk disuguhkan di saat arisan, atau juga cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan bahkan isian snack box loh. Bahan-bahannya itu simple dan juga cara bikinnya mudah banget, cuman diaduk-aduk aja lalu kemudian dikukus jadi deh. Gak usah berlama-lama, yuk langsung kita bikin serikaya pandan. Jadi di sini untuk bahan-bahannya udah aku siapin ya. Untuk bahan utamanya di sini tentu saja telur ayam. Nah, untuk telur ayamnya ini saya gunakan 4 buah. Usahakan untuk telur ayamnya yang berkualitas bagus dan berukuran besar-besar ya. Bahan selanjutnya yaitu gula pasir. Di sini gula pasirnya kita gunakan setengah gelas belimbing, atau kalau mau lebih manis lagi bisa ditambah lagi untuk takaran gulanya ya. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan santan. Nah, di sini saya menggunakan santan instan 2 saset untuk takaran 4 buah telur. Teman-teman juga bisa menggunakan 1 saset santan instan jika ingin lebih menghemat. Namun kalau teman-teman memberikan 2 saset santan instan, nanti rasa serikaya pandannya itu selain manis juga akan benar-benar legit dan gurih. Selanjutnya untuk serikaya pandan ini tentu saja warnanya itu hijau ya. Jadi pewarna hijaunya di sini saya dapatkan dari pasta pandan. Nah, kalau teman-teman punya daun pandan asli, boleh banget ya di blender dengan campuran air yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya untuk mengikat rasa manis dan gurihnya di sini tentu saja kita wajib sekali menggunakan garam. Ini garamnya kurang lebih 1/4 sendok teh. Lalu karena serikaya pandan ini kita menggunakan bahan dasar telur yang notabene aromanya itu anyir atau amis. Jadi di sini kita menggunakan vanili untuk mengcover aroma anyir atau amis dari telur itu sendiri. Jadi di sini ada 1 saset atau kurang lebih setengah sendok teh vanili bubuk. Boleh gunakan vanili essence ya. Bahan selanjutnya yaitu tentu saja air. Nah, ini airnya itu kurang lebih 250 ml. Saya menakarnya dengan menggunakan cangkir ini ya. Jadi cangkir ini itu kurang lebih 250 liter, atau teman-teman bisa menakarnya dengan menggunakan gelas takar yang teman-teman punya. Oke, sekarang langsung aja kita membuat adonannya. Jadi pertama-tama siapkan terlebih dahulu wadah yang lebih besar, dimana semua bahannya ketika dicampurkan akan cukup di dalam wadah tersebut. Lalu kemudian pecahkan satu persatu telurnya. Pastikan telur ayamnya berkualitas bagus ya, agar nanti hasil masakan kita bisa mengembang dengan sempurna. Kalaupun teman-teman ragu dengan kualitas telurnya, sebaiknya telurnya ini dipecahkan di wadah yang berbeda terlebih dahulu ya. Setelah keempat telurnya kita pecahkan, lalu kemudian kita tambahkan gula pasirnya, kemudian tambahkan juga garam, lalu vanili bubuk, dan ini siap untuk kita kocok ya. Sementara itu kalau ada kotorannya seperti ini, sebaiknya ini kita buang terlebih dahulu. Lalu baru kemudian siap untuk kita kocok. Kita kocok lepas saja untuk semua bahannya ini perlahan-lahan, jangan sampai berbusa. Kita kocok sampai semua bahannya tercampur rata dan pastikan gula pasirnya larut. Cukup teman-teman gunakan garpu atau whisker aja ya, tidak perlu menggunakan mixer. Simple dan mudah banget bukan? Lalu setelah dikocok dan semuanya tercampur merata dan gula pasirnya sudah dipastikan larut, kemudian ini kita tambahkan air. Aduk-aduk perlahan-lahan kembali. Kalau sudah tercampur merata semuanya, lalu kemudian siap untuk kita tambahkan santan instannya. Jadi total penambahan air dan santan instannya ini kurang lebih 400 ml untuk takaran 4 buah telur. Jadi perbandingannya itu 1 buah
telur 100 ml cairan ya, tidak boleh lebih. Kalaupun lebih nantinya Srikaya pandan kita akan lembek dan mengandung air. Tapi kalau untuk jualan agar hasilnya menjadi lebih banyak, teman-teman boleh menambahkan tepung terigu. Jadi untuk penambahan tepung terigunya dikira-kira saja 2 atau 3 sendok makan. Tujuannya agar nanti hasil akhir Srikaya pandannya setelah dikukus bisa menjadi lebih padat karena kita menggunakan lebih banyak air. Dan ini setelah santannya ditambahkan tadi kemudian diaduk-aduk, ini sudah tercampur merata ya teman-teman. Jadi sekarang saatnya untuk kita tambahkan pasta pandannya. Tambahkan pasta pandannya secukupnya, sesuaikan dengan tingkat warna yang teman-teman inginkan ya. Jadi di sini saya menambahkan kurang lebih 3 tetes pasta pandan. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur merata dan tidak ada lagi pasta pandan yang menggumpal. Baru kemudian siap untuk kita cetak dan kita kukus. Jadi untuk mencetaknya di sini saya menggunakan cup puding yang kecil-kecil. Teman-teman juga bisa mengukusnya dengan menggunakan loyang ya. Perlu diperhatikan sebelum menuangkan adonannya ke dalam cetakan puding atau ke dalam loyang, sebaiknya adonannya ini diaduk-aduk rata terlebih dahulu agar tidak ada adonan yang mengendap, sehingga nanti hasilnya akan menjadi berlapis seperti ada lapisan pudingnya ya. Untuk menggunakan cup puding seperti ini, tuang adonan sebatas leher cup pudingnya saja ya, karena nanti dia akan mengembang. Meskipun nantinya akan mengempis kembali, namun ketika dia mengembang di saat dikukus takutnya nanti adonannya itu justru tumpah. Seperti ini ya kurang lebih contohnya. Kita lanjutkan mengisi adonannya sampai semua adonannya habis. Dan ini dia untuk hasil totalnya, kita dapatkan sekitar 15 cup dan ini siap untuk kita kukus. Sebelum kita kukus sebaiknya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Pastikan dandang kukusannya tertutup dengan rapat dan alasi dengan kain ya, agar nanti embun dari uap panasnya tidak jatuh dan menetes di adonannya sehingga menyebabkan adonannya tidak mengembang dan bantat. Serta kita gunakan api yang sedang saja ya. 2000 years later. Dan ini setelah 30 menit kita buka tutup kukusannya, lalu kita tes tusuk. Kalau di bagian tengahnya itu sudah padat, itu tandanya Srikaya pandan kita sudah siap untuk diangkat. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk mengukus sisa adonannya. Dan pastikan untuk mengukus sisa adonannya ini, sebelum dikukus adonannya ini kita aduk-aduk rata sebentar agar sekali lagi tidak ada bahan adonan yang mengendap di bagian bawahnya, sehingga nantinya akan menyebabkan adanya lapisan seperti lapisan agar atau jelly. Setelah kita ratakan kembali adonannya seperti ini, lalu ini kita kukus kembali sampai 30 menit. Dan sekali lagi jangan lupa untuk melapisi tutup kukusannya dengan kain, dan juga jangan lupa untuk memeriksa air kukusannya agar kukusannya tidak mengalami kekeringan. Dan inilah dia Srikaya pandan kita. Kalau teman-teman mau menutup cupnya, sebaiknya tunggu sampai suhu dari Srikaya pandannya benar-benar dingin ya, agar tidak berembun sehingga menyebabkan cepat atau mudah basi. Dan juga semakin dingin suhunya, semakin kejal dan semakin padat tekstur dari Srikaya pandannya ya. Lalu setelah dingin dan ditutup semuanya, kalau teman-teman mau jualan, teman-teman tinggal menambahkan stiker ucapan terima kasih dan juga sendok kecil tentunya. Di daerah saya ini dijual 2.500 sampai 3.000 rupiah per cup seperti ini ya. Tentu saja kalau mau jualan, untuk harga jualannya disesuaikan dengan modal di daerah masing-masing. Oke, demikian untuk resep kali ini, yaitu resep penganan manis atau cemilan atau dessert yang cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun bahkan untuk dijadikan ide suguhan di saat
warisan, yaitu Srikaya Pandan. Semoga resepnya bermanfaat dan tentu saja semoga menginspirasi ya untuk dijadikan sebagai pilihan takjil di bulan puasa seperti ini. Berbukalah dengan yang manis dan Srikaya Pandan cocok banget. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton dan jangan lupa dukungannya ya, like, komen, dan yang belum subscribe bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya, dan kalau berkenan boleh banget untuk di-share. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.